apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras beberapa hari di Magetan menyebabkan longsor di 11 titik di 3 desa. Akibat terbakar cemburu, pria di Probolinggo dibantu pamannya menganiaya tetangga hingga tewas. Menteri Transmigrasi bertaziah ke rumah Abdul Rohid, mahasiswa Patriot Transmigrasi yang meninggal, dan berikan beasiswa ke adik korban sesuai wasiat almarhum. Kita ke informasi pertama. Hujan deras yang menerjang wilayah Magetan akhir-akhir ini menyebabkan belasan titik longsor di 3 desa. Sejumlah rumah warga rusak dan material longsor menutup akses antar desa. Longsor ini terjadi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Bangunan rumah bagian belakang milik Sarengat, 65 tahun, amblas ke wilayah perkebunan. Semua perabotan rumah tangga hilang terbawa material longsor. Di lokasi lain, di Desa Gonggang, rumah Sumini 60 tahun dan Warto 55 tahun, dinding dapurnya jebol diterjang material longsor dari tebing setinggi kurang lebih 7 meter di belakang rumah mereka. Longsor juga menutup akses jalan penghubung antar dusun Gonggang dengan dusun Temple yang ada di Desa Gonggang. Akibatnya aktivitas warga lumpuh karena jalan tertutup material longsor berupa tanah dan batu. Selain merusak rumah dan menutup jalan desa, longsor juga merusak lahan pertanian warga di Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit. Material longsor berupa tanah dan batu menimbun tanaman sayuran milik warga. Dari data BPBD Magetan hingga Rabu pagi, ada 11 titik longsor di 3 desa, yakni Desa Genilangit, Desa Gonggang, dan di Desa Janggan, Kecamatan Poncol. Longsor tersebut terjadi usai hujan deras yang terjadi di wilayah Magetan beberapa hari terakhir. Hujan dari siang sampai malam, Mas. Terus banyak kelongsoran dari Genilangit, Wonomulyo, Gonggang. Semuanya ada longsoran semua. Banyak. Jalan banyak yang tertutup ya. Kalau yang di Genilangit sendiri banyak merusak apa, Mbak, longsornya? Merusak tanaman, sayuran. Jadi lahan pertanian yang longsor. Ya. Memang benar, sampai dengan pagi tadi masih terdapat longsoran di wilayah Kabupaten Magetan, terutama di Desa Janggan itu sempat ada longsor susulan tadi pagi, itu yang berdampak pada satu rumah di bagian belakang itu juga terbawa longsor seperti itu. Untuk total jumlah rusak sampai saat ini ada 3, Mas ya, ada 3 yang terdampak rusak. Termasuk yang baru tadi pagi ya? Iya, termasuk dari tadi pagi. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD bersama sejumlah relawan terus membantu masyarakat menyingkirkan material longsor maupun membersihkan jalan antar desa agar bisa dilalui kembali. Guna mempercepat prosesnya, petugas juga mengerahkan alat berat. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ponorogo menyebabkan bukit setinggi 10 meter longsor. Meski tak ada korban luka-luka maupun korban jiwa, namun akibat terjangan material tanah dan batu, rumah warga rusak parah. Pemilik rumah Istianah usia 30 tahun, warga desa Bekiring, Kecamatan Pulung, tak kuasa menahan kesedihannya saat mengetahui dinding rumahnya jebol usai diterjang tanah longsor. Tak hanya dinding yang jebol, perabotan rumah juga rusak, sedangkan lantai dipenuhi lumpur. Sisa puing juga masih berserakan di setiap sudut rumah. Tebing setinggi sekitar 10 meter di samping rumah Istianah ini longsor, akibat tak kuat menahan derasnya curah hujan hingga akhirnya tanah di sekitar labil. Di situ tiba-tiba tanahnya ambruk ke dalam. Itu waktu di rumah ada siapa aja? Saya dan anak saya, Mas. Usia berapa, Nay? Usia 8 tahun. Terus itu gimana? Yang rusak apa aja itu? Yang rusak
kamar, taruh niku ruang tamu, jarak alat perabotan, terus ada baju juga, terus. Waktu kejadian panik berarti? Ya. Peristiwa longsor terjadi di 2 titik desa Bekiring dan desa Banaran. Keduanya menimpa rumah warga, namun beruntung tak ada korban luka-luka maupun korban jiwa. Masing-masing material longsor ini menimpa dinding rumah, dan akhirnya kami dari Babinsa menuju lokasi untuk membantu dan menetralisir situasi yang ada di wilayah tersebut. Untuk kejadian ini terjadi curah hujan yang sangat tinggi, karena kemarin itu hujan di wilayah Pulung mulai pukul 15.00 itu sudah mulai tinggi curah hujannya. Anggota TNI dan warga bergotong royong menyingkirkan material longsor berupa batu dan lumpur. Warga diminta tetap waspada dan siaga menghadapi potensi bencana alam longsor serta banjir, karena intensitas hujan di wilayah Ponorogo dalam beberapa hari terakhir masih tinggi. Dirgo Siono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Jombang-Madiun Rabu dini hari. Sebuah truk bermuatan sepatu menabrak truk box yang terparkir di tepi jalan. Akibat kecelakaan ini, 1 orang kernet tewas terjepit badan truk yang ringsek. Truk bermuatan 4 ton sepatu mengalami ringsek di bagian depan usai menabrak truk box yang terparkir di tepi Jalan Nasional Jombang-Madiun Rabu dini hari. Akibat peristiwa ini, Rifan Nur Alif, kernet truk asal Surakarta, tewas di lokasi kejadian usai tubuhnya terjepit sisi kiri kabin pengemudi. Proses evakuasi berlangsung lama. Tim BPBD Kabupaten Jombang harus menggunakan peralatan khusus untuk mengeluarkan korban dari kabin truk yang ringsek. Menurut saksi mata, truk bermuatan sepatu yang dikemudikan Doni Febrianto Saputro melaju dari Mojokerto menuju Solo. Setibanya di lokasi, truk mencoba mendahului kendaraan lain dari arah kiri. Diduga pengemudi mengantuk sehingga menabrak truk box yang sedang terparkir karena mengalami patah as roda depan. Akibat benturan tersebut, bagian depan truk ringsek parah dan muatan sepatu berserakan di badan jalan. Sopir truk selamat namun mengalami luka-luka. Yang ditabrak ini kan rusak posisi. Nah, yang ditabrak ini kan dari timur mau ke barat, akhirnya nabrak itu terlempar ke sini. Yang ditabrak sama masuk ke dalam, lagi perbaiki as patah. Orang Pak yang di trek ini? Ada 2. Itu yang apa? Yang kernetnya. Pokoknya ada apa-apa. Pak, itu diduga karena apa Pak kok bisa terjadi kecelakaan? Ngantuk. Oh, mungkin ngantuk. Ya. Tapi nggak ada korban lain Pak ya? Nggak ada, cuma 1 korban. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Kedua bangkai truk dibawa ke pos polisi untuk dijadikan barang bukti penyelidikan. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang.